Kembali menyaksikan Bisnis Talk, saudara, dan malam ini juga telah bergabung bersama kita Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Inaplas, Pak Fajar Budiono. Selamat malam, Pak Fajar. Selamat malam, Mbak My Sister. Ya, nanti kita akan tanya dampak kenaikan energi ke industri ini ya, Pak. Saya ke Pak Faisal Basri dulu. Pak Faisal, kalau kita lihat tadi kan disebutkan oleh Pak Basilio bahwa prediksinya harga energi tidak akan lama begitu tingginya. Namun demikian, apa skenario yang mungkin dapat dilakukan oleh regulator untuk menadah berkah dari super cycle, sekaligus mungkin dampak yang lainnya, seperti misalnya ancaman kenaikan BBM? Kalau boleh saya sebelumnya ingin sedikit mengulas tentang harga ya. Harga itu kan interaksi antara supply dan demand. Nah, dari segi demand, luar biasa terjadi pemulihan ekonomi di hampir semua negara yang lebih cepat, lebih tinggi dari kondisi sebelum COVID. Ya, jadi tentu saja permintaannya jadi melambung, sementara dari segi pasokan kan terjadi disruption. Sebelumnya dia tidak bisa pulih begitu saja. Jadi saya sepakat dengan Pak Basilio, ini mudah-mudahan tidak terlalu lama. Tapi ada dari sisi pasokan juga yang sifatnya struktural. Kita tahu sekarang negara-negara Skandinavia dipimpin oleh partai kiri. Dan Norwegia adalah penghasil minyak terbesar di Eropa. Mereka sudah berjanji, ini partai yang berkuasa sekarang, partai kiri, untuk mengekang ekspor minyak karena itu bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka yakini, partainya yakini, untuk mengatasi climate change. Kemudian Jerman juga sekarang yang menang adalah SPD. Juga kalau dia berkoalisi dengan partai hijau, tentu saja ini pengaruh ya. Nah, lantas di Inggris sebetulnya bukan hanya minyak saja yang naik, tapi juga pangan akibat disruption karena mereka keluar dari Brexit kan. Sehingga jalur perdagangan Inggris itu terisolasi dari negara-negara Euro lainnya begitu. Nah, sekarang sih saya ingin yang pertama itu bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar Haji Isam, kan bukan gitu kan? Bagi sebesar-besar Bakri, bagi sebesar-besar Adaro, kan bukan? Bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pakai aja formula CPO. Kalau CPO naik, ada pajak ekspor progresif. Nah, gunakan itu agar 50% setidaknya windfall profit itu larinya ke rakyat. Kenakan pajak ekspornya. Kok takut bener sih batu bara dikenakan pajak ekspor? Ini kan udah non-renewable, udah merusak lingkungan. Tambah lagi pajak lingkungan harusnya, ya kan? Itu yang segera harus dilakukan untuk, ini nggak usah mikir panjang ya, nggak usah pikir panjang. Besok keluarkan Perpres, kenakan biaya ekspor semakin tinggi, kenakan kalau perlu 20%, 30% lebih progresif dari sawit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja ini bebannya ke APBN berat. Sebetulnya ICP harga minyak pemerintah itu sejak Januari itu sudah di atas asumsi APBN. Asumsi APBN-nya $45 ya. Sementara ICP tidak pernah di bawah 50. Jadi sekarang rata-rata ICP sudah 64. Nah, ini bebannya nanti ke subsidi kan. Nah, tapi jangan lihat subsidi itu dari sekedar pos subsidi energi. Ada kebijakan pemerintah yang menutupi sebagian subsidi itu. Jadi harga naik, pemerintah tidak mau naikkan, namanya dana kompensasi. Nah, dana kompensasi ini tidak ada di APBN, ya. Dan dibebankan untuk sementara ke PLN dan Pertamina. Nah, nanti kalau pemerintah udah punya uang baru dibayar. Sedemikian tidak pastinya pembayaran dana kompensasi ini, sehingga PLN
memperlakukan piutang kepada pemerintah ini sebagai piutang jangka panjang. Ya udah deh, sabodo udah dibayar juga enggak dibayar juga enggak apa-apa. Jadi ini harus disiplin anggaran. Kemudian yang ketiga, ayo dong, kita kan bukan pertama kali ya gonjang-ganjing harga ini. Ada dana stabilisasi lah gitu ya. Supaya semuanya on the table. Tidak under the table seperti sekarang. Jadi harus ada reformasi juga tentang subsidi energi ini. Ingat juga subsidi ini juga akan melonjak di LPG. Ya. LPG juga, harga LNG juga naik sudah 13,87 tuh rata-rata bulan lalu. Jadi itu tekanannya bertubi-tubi loh. Secara neto pemerintah sendiri tentu saja rugi. Pemerintah ada meningkat pendapatannya dari bagi hasil migas ya, tapi kan subsidinya kalau dihitung netonya negatif karena kita sudah negara pengimpor minyak yang besar sekali, sekitar 700 sampai 1 juta barrel per hari dalam situasi normal sebelum pandemi. Baik, saya ke Pak Basilio dulu sebelum saya ke Pak Fajar menanggapi apa yang disebutkan oleh Pak Faisal Basri tadi. Cukup banyak Pak, mulai dari pajak progresif untuk CPO, lagi momentumnya, kemudian juga penyesuaian dalam anggaran supaya tidak menyempit APBN. Jawaban dari regulator? Pak Basilio? Memang pertama kita kembali lagi ke situasi ya. Memang situasi ini kan terjadinya tidak bisa diprediksi ya, tidak bisa diprediksi. Semua datang tiba-tiba dan semua akan menghilang juga tiba-tiba. Nah, sebagai pemerintah tentu kita akan memikirkan jangka panjang, kita memikirkan jutaan dari masyarakat kita yang harus dilindungi. Dan kita ambil contoh, kita masih lumayan kalau bicara mengenai keamanan ya, food security untuk warga negara kita bisa terjamin. Tapi sekarang kita membayangkan kawan-kawan kita yang di Eropa, yang sebentar lagi, sekarang mereka sudah mulai masuk musim dingin ya. Mereka sudah mulai musim dingin, udah semua tanahnya akan ditutupi dengan es ya. Mereka nggak bisa tanam selama 4 bulan ke depan. Lalu belum lagi suplai gas nggak ada, batu bara nggak ada. Itu mereka ancamannya luar biasa. Nah sementara kita kan semua kita miliki. Yang minyak yang kita miliki, batu bara yang kita miliki, masih bisa kita tanam sepanjang tahun. Nah jadi bagi kita untuk bicara mengenai masalah keamanan, food security, bicara mengenai masalah ketahanan negara, kita sih masih bisa bertahan lah, kira-kira seperti itu. Nah dengan demikian, ya kita pun tidak bisa mengambil keputusan secara tiba-tiba juga. Nah kita ambil contoh batu bara. Batu bara itu kan sekarang sudah menjadi musuh seluruh dunia. Bahkan kita pun kan diminta untuk segera phase out ya, penggunaan batu bara. Dan hampir sekarang untuk negosiasi investasi, itu tekanannya untuk menggunakan sumber energi terbarukan juga sangat tinggi. Nah di sini menunjukkan kepada kita bahwa ke depan, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita masih tetap ingin bergantung kepada batu bara, maka secara tiba-tiba kalau kita tidak sadar suatu saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tiba-tiba saja semua produk kita tidak akan bisa masuk ke pasar global. Nah kenapa? Karena pasar pun akan minta untuk kita memproduksi, untuk kita menghasilkan produk yang dihasilkan bersumber dari bahan-bahan bakar atau energi terbarukan. Nah, jadi batu bara ini sekarang sudah menjadi hampir musuh global. Nah, dengan demikian polisi terkait dengan batu bara ini memang ya harus kita pertimbang. Kita lihat Cina sendiri pun sekarang sudah mulai mengurangi, hampir PLTU mereka sudah mulai mereka kurangi ya, walaupun sekarang mereka merasakan dampaknya juga. Setelah mengurangi ternyata dampaknya dirasakan juga oleh Cina sekarang kan begitu. Nah dengan demikian seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Faisal, ya ini kita masih lihat semua nih negara-negara ini, kita lihat partai mana yang berkuasa, mereka itu akan beralih kemana. Jadi perang antara kelompok fosil dan non fosil ini masih berjalan terus ini. Walaupun COVID ini juga masuk interupsi di tengah-tengah, perang di antara dua kelompok ini belum selesai ini. Nah kita sebagai negara tentu semua itu tetap kita pertimbangkan. Artinya seperti pajak progresif yang disebutkan tadi untuk batu bara misalnya agak sulit untuk dilakukan, Pak Basilio? Ya tidak sulit, tetapi kita akan lihat. Kita akan lihat tidak sulit memang, tapi kita akan lihat kebutuhan ke depan itu seberapa lama dia kebutuhannya kan begitu. Sementara tekanan-tekanan untuk pengurangan batu bara itu
semakin kuat dari dunia kan begitu. Nah kita lihat sekarang ini kan baru Inggris yang kira-kira merasakan bahwa ternyata mereka butuh batu bara dalam keadaan seperti sekarang ini kan begitu. Nah itu kan tidak bisa menjawab juga untuk kita tiba-tiba melakukan penyesuaian kan begitu. Oke, baik, nanti saya lanjutkan lagi soal ini dengan Pak Faisal juga, tapi saya ke Pak Fajar dulu. Pak Fajar, melihat dengan harga komoditas yang naik, bagaimana industri? Apa yang sudah dirasakan industri saat ini? Apa sudah ada misalnya kenaikan ongkos tertentu? Ya, terutama untuk bahan baku ya. Bahan baku kalau kita lihat tadi dari minyak sudah 80 per barel, harusnya bahan baku kita nafta sudah diangkat di 800, tapi per hari ini masih 715-an. Jadi artinya ini masih ada kemungkinan naik. Kemudian harga monomer 1.100, artinya juga masih murah. Harusnya monomer dengan harga minyak 80 itu ada di sekitar 1.200. Kemudian polimer juga harusnya di sekitar 1.400-an. Ya. Hari ini masih 1.200. Jadi kemungkinan harga-harga ini akan masih naik. Yang biasanya itu naik bulan November, tapi ini maju 2 bulan sebelumnya. Jadi ini ada kemungkinan agak berat juga bagi industri. Tapi untuk di petrokimia sendiri, utilisasi kita masih cukup bagus di 95% di hulu. Kemudian di hilir yang tadinya masih ada yang suffer di bawah 50%, itu untuk industri yang support makanan minuman ke pesta dan pariwisata sudah mulai bergerak naik di atas 50%. Tapi untuk makanan minuman yang lain tetap di atas 80%. Jadi secara total di industri hilir itu sudah mulai mendekati angka 75. Tapi ini nanti kenaikan harga ini juga jangan sampai nanti kita salah ngitung, karena kebetulan juga ini ada pukulan ganda juga ini di bulan-bulan ini, karena ada beberapa undang-undang yang sudah mulai disahkan, terutama pajak karbon. Ini juga nanti akan menambah beban juga. Kalau pajak karbon naik, pasti listrik naik. Padahal listrik itu nomor 2 setelah bahan baku. Jadi ini para pengusaha, kami sendiri di anggota Inaplas juga lagi menunggu harap cemas ini. Bagaimana nih, jangan sampai momentumnya itu jadi double-double ini. Sudah kena kenaikan harga, kemudian kita juga kena tambahan ongkos yang dari undang-undang yang baru-baru ini sudah ramai dibicarakan. Oke, kekhawatirannya harga komoditas masih akan terus naik. Pak, berapa persen sih komoditas ini memengaruhi biaya produksi? Komoditas ini kan bahan baku nomor 1, dia hampir 20% ya. Jadi ongkos mayoritas ada di situ gitu lah? Iya, 20% listrik. Ya. Baik. Dan saudara jangan kemana-mana, nanti kita masih akan lanjutkan diskusi ini, tetap bersama kami di Business Talk.